Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid At-Tauhid Pondok Chandra yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid At-Tauhid Pondok Chandra yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar, malam hari ini kita tengah melakukan 3 rangkaian perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diawali dengan sholat maghrib berjamaah. Yang kedua, kita laksanakan perintah Allah dengan thalabul ilmi, karena menuntut ilmu ini adalah wajib, fardu ain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Ilmu yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Nah, adapun perintah Allah yang ketiga yang nanti akan kita lakukan adalah sholat isya yang dilakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan 3 perintah Allah sekaligus ini, kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang sahih bahwasannya salah satu ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mendahulukan yang fardu dari yang sunnah, mereka yang menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla,
Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa kajian kita di Jumat pekan ketiga. Materinya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Huququ Da'at Ilaihal Fitratu wa qarraratha asy-syari'ah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi terjemahan bebas 10 hak fitrah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Baik. Dan kita masih berada pada hak yang pertama. Hak fitrah yang pertama, yaitu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menuntaskan hak yang pertama ini. Dengan harapan pada kajian berikutnya kita sudah masuk pada hak yang nomor 2, hak fitrah yang nomor 2. Kita lanjutkan saja malam hari ini hak fitrah yang pertama yang masih tersisa. Hak fitrah yang pertama adalah hak Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kata para alim ulama sebagaimana yang saya dapatkan dalam kitab Ta'zim Qadar As-Shalah karyanya Syekh Muhammad bin Nasir Al-Marwazi, nah rahimahullah, beliau mengatakan haknya Allah itu ada 2. Bapak Ibu, hak Allah itu ada 2. Ada hak yang wajib, ada hak yang sunnah. Nah itu, jadi perlu kita pahami, haknya Allah itu ada 2. Ada hak yang sifatnya wajib, ada hak yang sifatnya sunnah. Apa itu hak Allah yang sifatnya wajib? Di antara yang bisa kami sebutkan hak-hak Allah yang wajib antara lain ini. Yang pertama, yang wajib ini antara lain adalah beriman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Mengimani rububiyah Allah. Maksudnya apa? Mengimani rububiyah Allah maksudnya adalah menanamkan keyakinan dalam hati kita bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb segala sesuatu. Hanya Allah Rabb segala sesuatu. Jadi hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah yang mendatangkan manfaat, hanya Allah yang bisa melindungi seorang hamba dari mara bahaya, hanya Allah yang mampu mengabulkan doa, hanya Allah yang memiliki, menguasai alam raya beserta seluruh isinya. Itu namanya mengimani Allah dari sisi rububiyah. Nah itu. Bapak Ibu sekalian, ada dalilnya simple. Dan Bapak Ibu pasti yakin, pasti hafal dalil ini. Karena ini termasuk rukun salat, yaitu di surat Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Loh jelas. Jadi hak Allah yang pertama yang wajib adalah mengimani rububiyah Allah. Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, hanya Allah saja. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memiliki alam raya beserta seluruh isinya dan semuanya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, hak Allah yang nomor 2, yang wajib. Beriman terhadap uluhiyah Allah. Mengimani uluhiyah Allah. Tadi rububiyah, sekarang uluhiyah. Apa maknanya? Maknanya adalah yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla atas segala macam bentuk peribadatan. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Nah itu. Ini harus kita tanamkan. Jadi ibadah kita betul-betul ikhlas, ya. Ikhlas
yaitu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk amal ibadahnya, sholatkah, zakatkah, puasakah, hajikah, umrohkah, zikirkah, ya, termasuk berdoa, semuanya ditujukan hanya kepada Allah semata. Semua bentuk ibadah. Tidak boleh kepada selain Allah, tidak boleh kepada jin, tidak boleh kepada yaitu makhluk-makhluk Allah yang lain. Nggak boleh, hanya kepada Allah semata. Bahkan di dalam hadis Bapak Ibu, Nabi SAW itu pernah bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuhu. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal ibadah illa kecuali makana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuhu. Kecuali amalan itu dilakukan hanya mengharap wajahnya Allah. Maksudnya ganjaran pahala dari Allah. Lah itu yang namanya mengimani dari sisi uluhiyah Allah. Mengimani uluhiyah Allah. Jadi semua bentuk peribadatan ditujukan kepada Allah semata. Nah ini uluhiyah. Kalau yang nomor satu beda, rububiyah. Jadi dia menanamkan semua ini miliknya Allah. Bumi beserta isinya, langit beserta isinya, lautan, semuanya Allah pencipta, tidak ada yang lain. Itu rububiyah. Kalau uluhiyah dalam hal ibadah hanya kepada Allah saja. Nah, itu sebab banyak orang itu beribadah tidak kepada Allah, menyembelih ditujukan kepada jin penguasa alam. Loh, seperti kirim tumbal, sesajen, sembelian-sembelian, meskipun dia baca bismillah, tetapi peruntukannya adalah penguasa alam, yaitu dalam hal ini jin dan seterusnya. Maka ini syirik. Oleh karena itu, maka yang namanya haknya Allah yang harus kita penuhi adalah mengesahkan Allah dari sisi uluhiyah, peribadatan. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang nomor 3, haknya Allah yang wajib kita penuhi. Haknya Allah yang wajib kita penuhi. Apa itu yang ketiga? Mengimani atau beriman kepada Allah dari sisi asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung, yang mulia. Wajib kita imani. Allah itu punya nama Bapak Ibu. Allah juga punya sifat, wajib kita imani. Dan seluruh nama-nama Allah itu tidak ada aib, tidak ada cacat. Ya. Allah memiliki nama-nama yang agung dan tidak terbatas 99. Enggak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar bahwasannya Allah itu memiliki nama-nama 99 Asmaul Husna, ya. Itu maka tidak terbatas itu. Mana dalilnya? Kalau itu tidak terbatas. Mari kita dengarkan hadisnya dulu. Minta tolong Pak Didi. Sahih Muslim. Sahih Muslimnya dibuka. Kalau tidak salah nomornya itu 2301. Sahih Muslim 2301. Ya. Kita lihat ini Sahih Muslim nomor 2301. Ketemu ya? 2301. Nah, ya silakan 2301. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan. Allah Ta'ala mempunyai 99 nama. Nah, ini suaranya sama seperti saya habis. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Lanjut. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Nah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghafalkan nama-namanya maka dia akan masuk surga. Nah itu jelas. Berarti 99 nama itu ya dimulai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Aziz, As-Salam, Al-Quddus, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin dan seterusnya.
sampai yadal jalali wal ikram. Itu siapa yang menghafalkannya masuk surga. Maksudnya menghafalkannya, maksudnya adalah dijadikan sebagai yaitu wirid atau zikir. Bahkan dijadikan sebagai wasilah, tawassul. Bapak Ibu harus tahu, yang namanya tawassul itu kan ada dua bentuknya Bapak Ibu. Ada tawassul yang diperbolehkan, ada tawassul wasilah yang haram hukumnya. Kalau tawassul yang boleh itu yang halal, yang diperbolehkan, macamnya ada 3. Yang boleh itu cuma 3. Yang pertama berwasilah dengan Asmaul Husna. Ya ini yang menjadi bahasan kita. Dalilnya ada Ustadz. Orang memakai wasilah, pakai perantara dengan nama-nama Allah. Boleh. Dalilnya surat Al-A'raf ayatnya 180. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut asma'ul husna. Makanya panjenengan kalau berdoa sertakan nama Allah, perantaranya pakai nama Allah. Contoh Bapak Ibu kalau minta rezeki maka pakai nama Allah Ar-Razzaq. Ya Allah ya Razzaq, berikan kami rezeki yang halal ya Allah. Contoh lagi, Bapak Ibu minta ampunan kepada Allah, pakai Asmaul Husna Al-Ghaffar. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, keluarga kami, anak keturunan kami. Boleh. Jadi harus cocok. Contoh lagi, Bapak Ibu sekalian meminta kepada Allah keselamatan. Ya Allah ya Salam. Berarti kalau gitu harus hafal Ustadz ya? Iya, harus hafal. Kenapa? Karena yang kita minta dengan Asmaul Husna yang kita sebut harus cocok. Contoh, minta ilmu. Ya Allah ya Alim. Wahai Allah yang maha menguasai atau maha mengetahui. Ya Allah ya Alim, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Seperti itulah. Yang tidak boleh itu begini, yang tidak boleh. Ya Allah ya Razzaq, ampunilah dosa-dosaku. Salah, nggak cocok ya. Jadi harus sama. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita minta dengan Asmaul Husna yang kita baca, pakai perantaranya harus klop, harus sama. Nah itu. Makan ada buku, sayang qadarullah kitabnya tidak saya bawa. Sebagian jamaah sudah ada yang punya. Itu bagus bukunya, itu bestseller. Judul bukunya itu terjemahan doa-doa sesuai Asmaul Husna. Nah, jadi semua doa-doanya itu pakai Asmaul Husna. Dan rata-rata Bapak Ibu semua doa dalam Al-Quran pakai Asmaul Husna. Rata-rata. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Wahhab itu Asmaul Husna. Semuanya pakai Asmaul Husna. Semuanya. Seperti itu. Oleh karena itu maka gunakan doa-doa dengan menggunakan Asmaul Husna. Itu yang pertama yang boleh, tawassul yang boleh. Yang kedua, tawassul yang boleh adalah dengan doa sesama kaum muslimin. Boleh. Bapak Ibu nggak apa-apa minta doa kepada saudara kita. Doakan anak saya ya. Apalagi saudara kita ada yang berangkat umroh. Titip doa ya. Jangan lupakan sertakan aku dalam doamu. Boleh. Tolong dungakno aku, boleh itu namanya tawassul. Tetapi ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Tidak boleh dijadikan habit, kebiasaan. Tiap ketemu orang minta didungakno. Dungakno aku ya, dungakno. Jolali. Pakai ngancem lagi, dungakno. Ini nggak benar. Begitu tidak berhasil, orang itu disalahkan. Sampean gak dungakno aku Pak ya, enggak lah. Dia sendiri juga harus berdoa seperti itu. Jadi doa itu boleh karena orangnya masih hidup. Yang tidak boleh itu adalah minta kepada mereka yang telah mati. Orang-orang soleh, para wali yang telah wafat. Karena mereka tidak bisa memberikan manfaat, nggak bisa nolak mudarat. Maka tidak boleh minta kepada orang yang telah mati. Wong Nabi ketika wafat saja kubur Nabi masih basah. Kubur Nabi ada di antara para sahabat. Itu mereka para sahabat gak ada yang ke kubur Nabi. Wahai Rasulullah, mintakan aku kepada Allah supaya lancar rezeki. Gak ada.
Nggak ada. Bahkan mereka ketika musim paceklik, kemarau panjang, mereka tidak ke kubur Nabi, malah ke mana? Ke paman Nabi, Abbas. Abbas pamannya Nabi. Wahai Abbas, dahulu kami kepada Rasulullah minta agar Allah menurunkan hujan. Sekarang kami mendatangimu, tolong berdoalah engkau kepada Allah, semoga Allah turunkan hujan. Lalu Abbas berdoa, paman Nabi. Gak apa-apa, orangnya masih hidup soalnya. Yang tidak boleh itu kepada orang yang telah mati. Nah itu yang terjadi di negeri plus 62 itu, yaitu nggak mau. Di mana itu negeri ya? Setahu saya tempat saya 031 ya. Saya nggak tahu plus 62 ini di mana. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah kalau ngomong seperti ini itu dikatakan yaitu ekstrim ya, radikal dan seterusnya. Nah padahal ini dakwanya para nabi dan rasul ya, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Kita lanjutkan tawasul yang boleh yang nomor 3. Yang nomor 3 ini yaitu dengan tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Ada dalilnya ini, dalilnya panjang. Saya yakin Bapak Ibu pasti tahu. Yaitu kisah tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Mereka berada di hutan karena hujan, mereka cari perlindungan, masuk ke dalam gua. Tiba-tiba yaitu batu besar menggelinding dari atas gua itu menutupi mulut pintu gua tersebut, sehingga 3 orang ini terjebak nggak bisa keluar. Lalu salah satu dari 3 orang itu berkata kepada temannya, mari kita ingat-ingat amal kebaikan apa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan amal kebajikan tersebut Allah bukakan pintu gua ini. Masing-masing berkata satu demi satu. Orang yang pertama bakti sama orang tuanya, bahkan dia lebih mendahulukan orang tuanya. Saya singkat aja ceritanya. Bahkan dia lebih mendahulukan orang tuanya daripada istri dan anak-anaknya. Loh, itu orang pertama. Orang yang nomor 2 adalah orang yang dia memiliki usaha yang besar, kaya raya, dan dia suka memberikan hutang kepada orang lain dan hutangnya dibebaskan, dianggap sodako. Itu orang nomor 2. Orang yang nomor 3 adalah orang yang selamat dari perbuatan zina. Dia meninggalkan perbuatan zina padahal yaitu sudah di depan mata dan kondisinya memungkinkan untuk berbuat zina, tapi dia tetap takut kepada Allah dan dia tidak berbuat zina. Maka ternyata Allah buka pintu gua itu, mereka bisa keluar. Berarti kalau begitu kesimpulannya boleh bertawasul dengan amal soleh. Contoh, panjenengan habis puasa Senin Kamis, ketika berbuka boleh panjenengan berkata, ya Allah, mudah-mudahan puasaku hari ini Senin ini, mudah-mudahan ya Allah kau jadikan rumah tanggaku sakinah mawaddah warahmah, anak-anakku kau berikan kemudahan dalam ujiannya ya Allah. Boleh. Anda habis sodako di masjid, sodako di masjid at-tauhid, setelah sodako Anda tanamkan, Anda berdoa, ya Allah mudah-mudahan sodako ini yang aku berikan ikhlas karenamu menjadi penyebab ya Allah kau mudahkan semua urusanku dan seterusnya. Boleh bertawasul dengan amal soleh, bertawasul. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan, yaitu tadi adapun tawasul yang haram. Tawasul yang haram cuman satu, hanya satu. Bertawasul dengan mereka yang telah mati, telah wafat. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Baik, kembali kepada materi kita, bahwasanya nama-nama Allah itu banyak, tidak terbatas 99 nama. Ya, tadi disebutkan siapa yang menghafalkannya maka dia akan masuk surga. Nah, itu. Sekarang lanjut teruskan 2302, Pak Didi minta tolong 2302, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, silakan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama, ya, yaitu 100 kurang 1. Tuh, Allah itu punya 99 nama, 100 dikurangi 1, rinci ini. Silakan. Lanjut. Siapa yang menghitungnya masuk surga. Siapa yang menghitungnya masuk surga. Loh, dijadikan wirid. Ya Allah, ya Rahman. Dan seterusnya. Jadi dijadikan bacaan. Boleh, Bapak Ibu sekalian. Bahkan bukan hanya dibaca saja, tetapi dipahami makna yang terkandung di dalamnya. Seperti itu. Dan konsekuensinya apa? Nah, harus tahu. Bukan hanya sekedar apal, bukan.
Baik, oleh karena itu ini menunjukkan pentingnya kita mengimani yaitu asma wa sifat. Saya akan sampaikan dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya nama-nama Allah itu tidak terbatas pada 99 nama. 99 nama. Iya. Itu kalau tidak salah Bapak Ibu sekalian, suratnya itu adalah surat yang ke 31 Luqman ya, kalau tidak salah. Surat Luqman. Ya. Oh bukan surat Luqman ternyata ya. Coba menyusul, coba nanti akan kami sampaikan. Yaitu disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas pada 99 nama. Ternyata ada nama yang lain. Contoh, coba dibuka Sahih Muslim, nomornya 959. Coba 959. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah itu coba kita dengarkan. Coba. Silakan. 959 bersedekah. Bersedekah. 971 coba. 971. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Betul. Doa yang tidak diperkenankan. Betul. Ya, silakan. Yes. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Stop. Di situ disebutkan teks Arabnya, Innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Nama thayyib itu Asmaul Husna Bapak Ibu. Dan itu tidak ada di 99 nama. Tidak ada. Thayyib. Apa itu thayyib artinya? Thayyib itu artinya adalah yaitu terhindar dari semua aib dan cacat. Itu namanya maksudnya thayyib. Tapi di situ diterjemahkan baik. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Layak balu illa thayyiban. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Thayyib itu nama Allah. Nama Allah. Ya, yang tidak ada pada 99 nama. Berarti nggak terbatas 99 nama. Sampai situ aja Pak Didi. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nanti sambil menyusul yang tadi ya, ayat Quran yang mengatakan nama Allah tidak terbatas itu. Kita teruskan hak Allah yang wajib dipenuhi. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba. Yang nomor 4. Baik, jadi mohon maaf kami ulang sedikit yang nomor 3 tadi. Beriman dengan asma wa sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ketika Bapak Ibu berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, tidak boleh ditaktil. Apa itu taktil? Ditolak. Tidak boleh ditamsil. Apa itu tamsil? Diserupakan kayak makhluknya. Nggak boleh. Tidak boleh ditakyif. Apa takyif? Dipertanyakan. Nggak boleh. Jadi tugas kita sami'na wa ata'na. Termasuk yang berbicara tentang kekhususan Allah. Contoh Bapak Ibu. Contoh. Di dalam hadis itu dikatakan, hati manusia itu, kata Nabi, hati manusia itu ada di antara 2 jari dari jari-jari Allah. Perhatikan kalimatnya. Nabi yang bilang, riwayatnya Tirmidzi, hadisnya sahih. Kata Nabi, hati manusia itu ada di antara 2 jari dari jari-jari Allah. Berarti Allah itu punya jari. Nah, Ahlussunnah mengatakan Allah punya jari. Apakah sama jari Allah dengan manusia? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Tidak boleh dibayangkan, tidak boleh diserupakan. Tugas kita cuma mengimani. Yang penting Allah memiliki jari. Selesai. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan kedua tangan Allah itu kanan. Kedua tangan Allah itu kanan. Selesai. Gak usah dibayangkan, gak usah dimisalkan, gak usah dipertanyakan, gak usah kemudian ditolak. Dalilnya sahih soalnya. Sami'na wa ata'na. Tugas kita itu. Kita imani apa adanya. Contoh. Disebutkan
bahwasanya dalam sebuah hadis, bahkan bukan hadis saja, ayat Quran. Coba Pak Didik surat nomor 5 Al-Maidah, ayatnya ayat berapa itu? 60 kalau tidak salah, Al-Maidah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Loh, orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Surat 5 Al-Maidah ayat 59 atau 60? Coba. 59 atau 60. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Al-Maidah. Betul. Bukan. Di dalam Al-Quran berdekatan. Coba. Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu. Ayat 64. Ayo dibaca Pak Didi. 64. Al-Maidah ayat 64. Dan orang-orang Yahudi berkata, apa kata orang Yahudi? tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Maksudnya tangan Allah terbelenggu itu kata para alim ulama adalah dimaknai dua. Makna yang pertama, Allah memiliki tangan. Allah punya tangan. Kayak apa tangan Allah? Maka sami'na wa ata'na. Tidak boleh diserupakan, tidak boleh diinterpretasikan, dikiaskan, nggak boleh. Imani saja apa adanya. Tetapi kata para ulama yang lain, perkataan orang Yahudi ini adalah bahwasanya mereka mengatakan Allah itu pelit. Allah itu kikir. Sedangkan kami orang Yahudi tidak kikir. Loh, bayangkan, kurang ajar orang Yahudi. Ya. Makanya mereka dilaknat atas apa yang mereka katakan tersebut. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Jadi intinya Bapak Ibu dari sini mudah-mudahan paham. Yang dimaksud dengan beriman dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah adalah mengimani semua nama-nama Allah yang mulia, yang agung. Dan tidak memiliki cacat sedikit pun. Nomor 4 sekarang. Nomor 4. Hak Allah yang nomor 4. Yang wajib ditunaikan. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan. Dan meninggalkan semua larangan-larangan yang telah Allah haramkan. Semuanya ya, yang diperintahkan wajib kita lakukan. Yang Allah haramkan, yang Allah larang wajib kita jauhi, kita tinggalkan. Nah, mana dalilnya? Dalil, coba dibuka dalilnya di dalam hadis, yaitu riwayatnya riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Ya. Di dalam Sahih Muslim nomornya nomor 4. Sahih Muslim nomor 4. Coba dibuka Sahih Muslim nomor 4. Dari mana hadis itu? Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Ya. Nomor aslinya nomor 11 Bapak Ibu. Silakan. Ayo. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, ia berkata, ya, seorang laki-laki penduduk Najd datang kepada Rasulullah SAW ya, dengan rambut kusut. Ini wetan jahit ini ya. Ya, ini wetan jahit. Betul ya? Ini Pak Didi. Susah. Tangan kiri, Masya Allah. Ya. Tambah panjang berarti nanti ya. Tambah panjang. Ya, silakan. Nah, di dalam Sahih Muslim nomornya adalah nomor 4. Nomor hadisnya yaitu nomor 11. Silakan. Seorang laki-laki penduduk Najd datang kepada Rasulullah SAW. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Najd itu mana? Najd itu Bapak Ibu, kalau saya baca artikelnya Ustadz Dr. Firanda Hafizahullah Ta'ala, Najd itu adalah yaitu keluar dari kota Mekah dan Madinah, arahnya ke arah Irak. Jadi di luar kota Mekah, di luar kota Madinah, yang arahnya itu ke arah Irak. Dataran tinggi yang arahnya ke arah Irak, itu namanya Najd. Lah orang yang diceritakan dalam hadis ini dari situ, Najd. Dari Najd. Lanjut, teruskan. Silakan. Datang kepada Rasulullah SAW dengan rambut kusut. Rambut kusut, lanjut.
Kami mendengar suaranya, tetapi tidak jelas bagi kami apa yang dikatakannya. Ternyata ketika dia sudah mendekat, lanjut. Akhirnya dia mendekat kepada Rasulullah SAW. Ternyata dia bertanya tentang apa? Kiranya dia menanyakan perihal Islam. Nah, rupanya laki-laki dari Najd ini tanya kepada Nabi tentang Islam. Islam itu amalannya apa saja? Maksudnya gitu. Lanjut, silakan. Jawab Rasulullah SAW. Silakan. Sholat 5 kali sehari semalam. Islam itu amalannya, kata Nabi, sholat 5 kali dalam sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang itu tanya, ada nggak kewajiban kami selain sholat 5 waktu itu? Lanjut Pak Didi. Tanya orang itu, ya. Adakah kewajiban kami selain itu? Kata Nabi nggak ada. Nggak ada. Kecuali, lanjut. Jawab Nabi SAW, tidak ada. Tidak ada. Kecuali? Kecuali jika engkau mau mengerjakan sholat sunnah. Nah, kecuali kau mau mengerjakan sholat sunnah. Berarti selain 5 waktu ini, sunnah. Sunnah, tahiyatul masjid, qobliyah ba'diyah, sholat duha, tahajud, witir, istikharah, sholat istisqa minta hujan. Itu termasuk sholat taubat, itu semua sunnah. Sholat sunnah ba'da tawaf di belakang makom Ibrahim, sunnah. Pokoknya selain 5 waktu ini sunnah. Kecuali sholat jenazah, fardu kifayah. Ada yang nyeletuk. Lah kalau Idul Fitri Ustaz, Idul Fitri, Idul Adha itu berarti sunnah ya, karena tidak masuk 5 waktu ini. Makanya Bapak Ibu jangan kaget, ulama beda pendapat ketika menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Karena Nabi sendiri bilang ketika ditanya tadi, adakah kewajiban kami selain 5 waktu ini? Nabi bilang nggak ada, kecuali kalau kamu melakukan yang sunnah. Berarti Idul Fitri nggak masuk 5 waktu, berarti sunnah. Tapi ulama yang lain berpendapat, saya lebih condong yang kedua ini. Idul Fitri dan Idul Adha yaitu sholat yang naik hukumnya ke wajib. Wajib. Idul Fitri itu wajib, fardu. Idul Adha itu fardu. Loh kok bisa? Dalilnya pakai apa? Dalilnya kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lain, apabila Idul Fitri hari raya, entah Idul Adha atau Idul Fitri, jatuh di hari Jumat, dan ketika seseorang itu sudah sholat Idul Fitri, maka dia diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Yang habis sholat Id, nggak sholat Jumat. Padahal sholat Jumat itu untuk laki-laki wajib atau tidak? Katanya para alim ulama, mana mungkin sesuatu yang sunnah, kalau hukumnya sunnah, bisa menggagalkan atau bisa meniadakan sesuatu yang wajib. Nggak mungkin. Berarti yang layak itu adalah sesuatu yang wajib bisa menggagalkan sesuatu yang wajib pula. Berarti Idul Fitri itu wajib. Bahkan maaf Bapak Ibu, maaf, saya sampaikan di forum ini juga, ada satu dalil, ada satu sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Itu disebutkan, itu pernah, Nabi itu pernah sholat Id, terus kemudian Nabi langsung gak sholat duhur. Tidak sholat, langsung sholat asar, duhur ditinggalkan. Kenapa? Karena sudah sholat Id. Bayangkan, mana mungkin kalau sholat Id itu sunnah bisa menggagalkan sholat Jumat atau duhur. Berarti sholat Id itu wajib. Maka berdasarkan dalil inilah ulama yang kedua mengatakan sholat Id, sholat Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha itu wajib. Nah, tergantung keyakinan panjenengan ini ya. Berarti kalau tidak sholat itu dosa Ustaz. Iyalah, dosa karena fardu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Terus lanjut, apa kata orang itu? Silakan. Kata beliau selanjutnya, ya, puasa bulan Ramadan. Oh, kata Nabi selain sholat puasa Ramadan. Orang itu tanya apa lagi Pak Didi? Silakan. Tanya orang itu, ya, adakah kewajiban kami selain itu? Apakah ada kewajiban kami selain itu? Lanjut. Jawab Nabi SAW, ya, tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu kecuali jika engkau mau puasa sunnah. Nah, berarti kalau begitu Senin Kamis, Ayamul Bid, terus Asyura, puasa Asyura, puasa Arafah, terus puasa 6 hari di bulan Syawal, berarti itu hukumnya semua adalah
sunnah. Yang fardu cuma satu, yaitu Ramadan. Ada lagi yang fardu, yaitu puasa kafarat, puasa bayar denda. Itu wajib. Ya, sekarang setelah dia melakukan pelanggaran. Lanjut teruskan. Apalagi kata Nabi selain puasa? Sholat sudah, puasa sudah. Lanjut. Nabi SAW melanjutkan pula zakat. Zakat. Sekarang zakat. Terus lanjut. Tanya orang itu, apakah ada kewajiban kami selain zakat? Silakan. Adakah kewajiban kami selain itu? Kata Nabi apa? Jawab Nabi, tidak ada. Gak ada. Selain zakat fitrah, selain zakat mal, gak ada. Kecuali jika engkau mau bersedekah sunnah. Baik, kecuali kau sedekah sunnah. Berarti kalau sedekah sunnah gak pakai perhitungan nasab, gak pakai perhitungan haul, tidak harus berjalan setahun, tidak harus setara dengan 85 gram emas, gak pakai. Semampunya saja. Wong namanya saja sodako sunnah. Dan yang namanya sodako tidak identik dengan harta. Kata Nabi, kullu ma'rufin sodako. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu sodako. Panjenengan taklim ini sodako. Semua kebaikan. Orang menanam tanaman, yang tanaman itu dimanfaatkan oleh hewan, ya itu juga sodako. Contoh, punya tanaman mangga, terus dimakan apa itu? Jangan codot, yang bagus gitu loh. Kelelawar. Tapi codot bagus, enak, mantap. Iya. Ya, mantap ya, dimakan codot. Itu sodako. Ya, itu sodako. Bapak ibu menanam tanaman lombok atau pandan. Tetangga panjenengan buat kolak. Oh itu, ndak punya pandan. Tiba-tiba pandan panjenengan enak aja diiris. Gak pakai izin. Itu termasuk sodako Bapak Ibu. Anda punya tanaman lombok, tetangga Anda beli OT-OT tidak punya lombok, langsung enak metik. Itu termasuk sodako. Itu tidak harus uang. Bahkan senyum kita kepada saudara kita itu juga termasuk sodako Bapak Ibu. Jadi sodako itu tidak harus yaitu identik uang. Nah, kalau zakat identik uang. Lanjut Pak Didi, teruskan. Apalagi? Silakan. Kata Tolha, ya. Kemudian orang itu berlalu sambil berkata. Nah, lihat ini perkataan orang ini, orang Najd ini. Apa kata dia? Demi Allah. Pakai sumpah lagi, demi Allah. Lanjut. Apa yang diajarkan Rasulullah itu tidak akan kutambah dan tidak akan kukurangi. Apa yang Nabi sampaikan tadi, tidak tak tambah, tidak tak kurangi. Mungkin Bapak Ibu akan terus lanjut, silakan. Sabda Rasulullah SAW. Karena Nabi mendengar ucapannya orang itu, demi Allah. Yang Nabi sampaikan tadi, sholat 5 waktu, sholat sunnah. Puasa fardu, Ramadan, puasa sunnah. Zakat yang wajib sama sodako sunnah. Wes ini tok yang tak lakoni hidupku. Aku ndak nambah, ndak ngurangi. Sampai aku wafat. Apa kata Nabi kepada orang itu? Sabda Rasulullah SAW, beruntunglah dia. Terus? Jika apa yang diucapkannya itu benar-benar ditepatinya. Nah, beruntung orang itu. Kalau memang dia istiqomah sama ucapannya tadi. Ustadz kok tidak disebut haji Ustadz? Hadis tadi kok tidak ada haji? Katanya ulama, hadis itu tidak ada haji karena haji belum disyariatkan. Haji belum disyariatkan waktu itu. Terus Ustadz, kok tidak ada syahadat? Yang ada puasa, mohon maaf, sholat, puasa, sama zakat. Ini kan rukun Islam. Kenapa syahadatnya kok tidak ada? Nabi katakan tadi, katanya para ulama, yang ditanyakan sama orang tadi, itu amalan, bukan keyakinan. Orang itu tadi tanya, amalan apa yang harus aku lakukan di dalam Islam? Ya jawabannya Nabi, ya sholat, puasa, zakat. Orang itu tidak tanya masalah akidah, keyakinan. Bisa dipahami di sini ya? Baik. Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi kita. Berarti semua yang wajib harus kita lakukan. Semua yang dilarang wajib kita tinggalkan. Wajib ditinggalkan. Iya. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya wajib kita lakukan. Yang dilarang wajib kita tinggalkan. Contohnya apa yang dilarang? Contohnya apa yang diperintah? Sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan. Saya tanya ini. Menjalin silaturahim itu perintah apa tidak? Silaturahim perintah wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Coba Pak Didi buka An-Nisa ayat 1 Pak Didi. Ya An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha. Nah itu ya, terus lanjut. Hai sekalian manusia, Ya. bertakwalah kepada Rabb-Mu Terus. yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Terus lanjut, belum Dan, poinnya. dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Terus. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Belum poinnya. Lanjutkan. Dan bertakwalah kepada Allah Sekarang poinnya terus. yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Poinnya. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Loh, perintah. Itu wajib, setiap perintah maknanya wajib. Berarti silaturahim itu adalah wajib. Wong Nabi mau wafat aja, ucapan terakhir yang sering kita dengarkan Nabi mau wafat itu kan mengucapkan as-sholah, wa ma malakat aimanukum, sholatlah, dan jagalah budak-budak kalian. Itu sahih riwayat Ibnu Majah. Tapi dalam riwayat Ibnu Hibban ada penambahan. Nabi mau wafat, ucapan terakhir Nabi, arhamakum, silaturahimlah. Nabi nyuruh, berarti perintah. Makanya orang yang suka kepaten obor, tidak mau kenal sama family. Oh ya, diundang tidak mau datang. Kita masukkan grup keluarga, dia left dari grup. Kita datangi ke rumahnya, pintu rumahnya ditutup. Dia punya acara, kita tidak pernah diundang. Ketemu di jalan, kita sampaikan salam, dia tidak mau jawab salam kita. Melengos, apa melengos itu? Buang muka. Ya, buang muka, cuek kepada kita. Maka ini kepaten obor, nggak boleh. Maka jalin silaturahim. Pak, Bu, maaf. Karena ini sudah saya singgung, mau tidak mau harus saya sampaikan. Bapak Ibu kalau ribut sama tetangga, itu dampaknya tidak besar. Tidak besar, efeknya tidak besar. Tapi ribut sak duluran sama keluarga, sama saudara kandung, entah gara-gara warisan, entah gara-gara yaitu pernikahan yang masih ada hubungan famili. Makanya kalau dinikahkan yang sama dengan hubungan famili, masih dekat, itu dampaknya besar kalau terjadi perceraian. Ya, misalnya kawin sama misanan kan boleh dinikahi, sepupu itu. Itu kalau terjadi cerai, buyar kabeh itu sudah. Oh iya. Jelas itu, jelas. Itu yang salah satu penyebab pemutus silaturahim. Terus usaha yang tidak transparan, usaha keluarga tidak transparan, ya seperti itu penyebab. Bapak Ibu saya ulang, ada ribut sama tetangga dampaknya tidak besar. Tapi ada ribut sak duluran sama paman, sama mertua, sama misanan, sama ponaan. Maka seluruh amal kebaikan kita tidak diterima oleh Allah. Meskipun tiap bulan umroh, meskipun tiap tahun haji, tidak diterima oleh Allah. Sampai keduanya berdamai, baru diterima oleh Allah. Capek-capek ini Pak ibadah, capek-capek. Karena ribut sama paman, ribut sama misanan, ponaan, gak diterima ibadahnya, gak diterima. Jangan ribut sama saudara. Anda ribut sama tetangga, dampaknya gak kayak gini. Tapi kalau sama keluarga, rahim, yang karib nasab, waduh bahaya. Ya. Oleh karena itu yang sekarang masih ada ribut sama keluarga, segera Islam. Maafkan sudah, maafkan. Ya, ya wes susah tak maafna, tapi aku gak gelem nonton mana. Lu ya bodoh. Sama. Saya maafkan tapi saya tidak mau lihat mukanya lagi. Oh bodoh. Berarti belum ikhlas. Bahkan panjenengan kalau punya harta, kata Nabi, afdhalus shadaqati shadaqah ala dirrahimil kasih. Sedekah yang paling besar ganjarannya, sedekah yang kau berikan kepada familimu, keluargamu yang menyimpan dendam, marah kepada dirimu. Itu besar ganjarannya. Oh, bisa kira-kira kita berikan seperti itu? Insya Allah tidak bisa Ustaz. Insya Allah abot Ustaz. Ya, kan ada saudara itu misalnya paman atau tante suka utangan. Oh, tiap kali ketemu mesti utang. Makanya kalau ketemu itu kita buka tabir teko mana wong iki. Mesti utang. Kadang kita nggak nyaman duduk di sebelahnya, pasti sambatan. Mari ini sambatan. Aku ini tantemu, aku ini ya bibitmu yoan, aku ini perlu ya tahu sambatan ya. Wes ujung-ujungnya utang ya ujung-ujung. Sabar ya. Semampu kita bantu dia. Jangan konflik sama mereka, hati-hati. Oleh karena itu maka
Ini perintah Allah. Adapun larangan Allah, sebelum kita dengarkan kumandang adzan Isya, larangan Allah diantaranya ya syirik, ya zina, ya minum khamr, ya judi dan lain sebagainya. Banyak, riba, semuanya. Sampai ada buku judulnya Mausu'atul Manahis Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah. Itu penulisnya muridnya Syekh Albani, Syekh Salim bin Id Al-Hilali, hafizahullah ta'ala. Sudah diterjemahkan, judulnya Ensiklopedi Larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, terbit 3 jilid. Tuh coba, itu larangannya banyak sekali. Larangan seputar akidah, larangan seputar ilmu, larangan seputar sholat, larangan banyak dan harus kita tinggalkan. Oleh karena itu ini bentuk menjalankan haknya Allah yang nomor 4 ya. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan yang tersisa. Setelah itu kita sholat Isya berjamaah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. أشهد أن لا إله إلا الله شريك له رضيت بالله ربا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم ارض هذه دعوتك من Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Yang tetap nomor 4, haknya Allah yang wajib kita penuhi adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Bapak Ibu perlu tahu, yang namanya perintah dan larangan ini adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan.
Tetapi Bapak Ibu ada keunikan. Mana? Apa keunikannya? Siapkan Pak Didik, Sahih Muslim nomor 2170. Antara perintah dengan larangan itu ada keunikannya. Apa keunikannya? Kita dengarkan. Sahih Muslim 2170. Nabi SAW bersabda, "Mana haitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Silakan. Ayo, dari Abu Hurairah. Jangan Silakan. banyak berdebat. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Ya. dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Isinya, apa yang telah aku larang kamu mengerjakannya, maka hentikanlah. perhatikan ya kalimatnya ya. Apa yang aku larang untukmu jauhilah. Hentikan, tinggalkan, jauhi. Yang aku larang. Terus, Dan apa yang kuperintahkan kamu mengerjakannya, maka, lakukanlah sehabis dayamu. nah, apa yang aku, stop sampai situ aja. Apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai kemampuanmu. Lalu uniknya di mana Bapak Ibu? Uniknya adalah setiap larangan tidak disertai dengan kata-kata mastata'tum. Tetapi setiap perintah Nabi akhiri dengan mastata'tum. Bahkan dalam Al-Quran kan Allah berfirman juga, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Semua perintah disesuaikan kemampuan. Tapi setiap larangan tidak ada kata-kata embel-embel tambahan mastata'tum. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, tidak ada di dalam Islam itu jangan berzina semampumu. Nggak ada. Nggak ada. Jangan minum khamr semampumu. Nggak ada. Jangan jangan makan riba semampumu. Nggak ada. Semua larangan sekali jauhi. Berarti kalau begitu Ustadz, kesimpulannya menjauhi larangan itu lebih berat daripada melaksanakan perintah. Nah, lebih berat. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan perintah masih ada dispensasi untuk mengerjakannya. Tetapi setiap orang yang meninggalkan larangan Allah itu tidak ada dispensasi untuk melanggar larangan tersebut. Ada. Sekali jauhi. Tapi kalau perintah ada dispensasi. Sholat nggak bisa berdiri. Kan sholat itu wajibnya berdiri, bukan duduk. Rukunnya berdiri, nggak bisa berdiri karena sakit, duduk. Sholat nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa puasa Ramadan, diqodok di hari yang lain. Loh, ada sesuai kemampuan. Kalau tetap nggak bisa diqodok, bayar fidyah. Nggak bisa keluar zakat, sodako saja. Nggak bisa haji, maka dihajikan, haji badal, anaknya yang menghajikan. Enak perintah itu. Tapi larangan, setiap yang dilarang nggak ada, semampumu. Nggak ada. Berarti berat, menjauhi larangan ini berat Bapak Ibu. Karena tidak ada dispensasi untuk melanggar larangan. Tetapi biasanya orang itu kalau dilarang suka rewel. Contoh. Saya sering kali mengibaratkan ada orang tua punya seorang anak. Anaknya kecil main di pinggir sungai. Si orang tua menangkap anakku dalam bahaya. Kalau tak biarkan dia akan jatuh ke sungai itu, danyut dan aku kehilangan anak. Maka apa yang dilakukan oleh si orang tua ini? Mengangkat anak itu, diletakkan di tempat yang lebih safety, lebih aman. Saya tanya sama panjenengan, kira-kira anak itu nangis atau tidak? Nangis. Kenapa? Menurut versi si anak, orang tuaku sedang mengganggu aku. Tetapi menurut versi orang tua, kau itu dalam bahaya nak. Makanya tak larang main di situ. Kalau enggak kamu bisa tenggelam. Itu Allah melarang zina, Allah melarang judi, Allah melarang riba untuk ngeman kita, bukan untuk memenjarakan kita. Tapi biasanya orang itu rewel, didik haram, didik bid'ah, didik syirik, ini gak oleh, ini ndak boleh, rewel kayak tadi anak kecil tadi. Padahal larangan itu untuk ngeman kita Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu ayo kita lebih sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan ikut, yang dilarang jauhi sudah. Tinggalkan. Ya seperti itu. Gak usah tanya why, kenapa. Gak usah. Ya larang ya tinggalkan begitu aja. Ya seperti itu.
Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang nomor 4. Maka yang nomor 5 Bapak Ibu terakhir penutup adalah, nah ini tidak mungkin saya sampaikan sekarang. Yang nomor 5 ini menerima takdirnya Allah. Ini hak yang wajib dipenuhi. Terakhir ini, memenuhi atau menerima takdirnya Allah. Kenapa kok tidak hari ini Ustaz? Panjang pembicaraan takdir. Macamnya takdir itu ada berapa? Takdir itu ada yang bisa berubah apa enggak? Terus bedanya takdir sama nasib itu apa? Orang mati bunuh diri, orang perkawinannya cerai, itu takdir apa tidak? Oh itu nanti bahasanya bulan depan, berarti tahun depan ya. Masih berkelanjutan ini. Ini tentang takdir. Bukan malam ini, bukan malam ini. Iya. Terus apa bedanya? Apa? Yaitu takdir buruk itu apa? Masa ada takdir buruk? Allah menakdirkan kita yang buruk-buruk itu apa maksudnya? Nah itu nanti pembahasannya pada kesempatan yang akan datang ya. Intinya saya ingin menuntaskan aja. Tadi haknya Allah kan ada 2 ya. Hak apa tadi? Hak yang wajib sama sunnah. Yang wajib tinggal sisa 1 bulan depan, masalah takdir. Sekarang yang hak sunnah cuma 2 saja, hanya 2. Dan tidak perlu kita baca dalilnya, singkat aja. Yang pertama adalah haknya Allah yang sunnah. Haknya Allah yang sunnah. Apa itu? Lebih mengutamakan haknya Allah daripada dirinya sendiri. Jadi kalau berbenturan 2 kepentingan, kepentingan Allah dan kepentingan dirinya, dia wajib mendahulukan kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala daripada dirinya, pribadinya. Nah itu hak sunnah itu. Terus yang kedua, yang terakhir adalah suka mengingat negeri akhirat. Memperbanyak zikir, memperbanyak tobat, mengingat kematian, bahwasanya kita ini akan dibangkitkan. Itu hak Allah yang sunnah, yang harus dimiliki oleh seorang hamba ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, karena waktunya saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkan Allah sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga pertemuan kita bukan hanya di Masjid At-Tauhid, tetapi pertemuan kita sampai di surga Allah yang kekal nan abadi. Demikian kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.